Lalu tentang dakwah, adakah yang salah dari dakwah kita ini? Sehingga yang banyak ini kan banyak dakwah, apalagi Ramadan begini. Apa kira-kira yang harus dievaluasi dari dakwah-dakwah kita ini? Mungkin dakwah kita baru menyentuh pada level orang menikmati pengajian. Dia hanya baru merasakan nikmat ketika ngaji, nikmat gitu. Setelah itu ya udah habis dan sudah merasa sudah berbuat baik. Jadi saya kira kekeliruan kita, saya pribadi, kalau tidak, makanya saya mengajak sahabat-sahabat, kawan-kawan lebih kepada actionnya, seperti penggalangan dana untuk support fakir miskin. Kita stoplah sudah pada seremonial ini, lebih pada yang lebih mendalam. Tapi tetap kita bagi, ibarat saya mengumpamakannya seperti kita di airport jalan, ada beberapa rumah makan yang kita lewati. Ada yang bagian depan itu ngajak orang baru masuk ke dalam. Ayo silakan masuk, masuk, masuk. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam, sudah pesan makanannya, ada yang sotonya, ada yang supnya, ada yang mie Acehnya, ada yang nasi gorengnya. Nah, jadi sekarang yang heboh ini kalau saya lihat baru yang di depan itu aja. Ayo, 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 tapi belum lagi masuk ke dalam. Jadi mudah-mudahan ke depan umat menjadi lebih baik insya Allah. Nah, sekarang kita cerita mau Idul Fitri nih. Gimana nih, banyak yang bingung Idul Fitri sekarang begini, kayaknya Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh Ustaz? Bagusnya? Kalau yang nggak pulang, yang nggak mudik, yang di kos-kosan di Bandung, di Jakarta, tinggal sendirian, sholat Id saja sendirian, nggak pakai khutbah. Yang dengan keluarga, maka laksanakan sholat Id berjamaah. Satu imam, minimal makmumnya 3. Jadi sholat Id, setelah sholat Id, lalu kemudian naik khotib, berdiri khotib, takbir 9, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sampai habis. Kemudian rukun-rukunnya saja, Alhamdulillah. Kemudian salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau enggak hafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Setelah itu wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara dua khutbah, tegak lagi, takbir 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. Habis itu rukun khutbah lagi, alhamdulillah, salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu baca ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis itu kemudian wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Habis itu doa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Selesai, makan ketupat opor ayam. Nah, dah. Kalau berdua gimana? Sholat masing-masing. Sholat masing-masing, Kalau berdua ya, bertiga sholat masing-masing. Yang belum ada makmum, sholat sendiri-sendiri aja. Kalau berdua kan, sholat berdua tidak bisa ya, sholat Idul Fitri berdua gitu, Ustaz. Karena pendapat yang paling minim, yang seminim-minimnya itu lebih dari jamaah. Ya, jamaah itu. Lebih dari jamaah. Inna salatal idi tan'aqidu, salat Idul Fitri sah bi arba'atin, 4 orang, imamin 1 imam, wa salasatin mu'tamin 3 makmum, li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena itulah jumlah paling minim dalam jamak. Inilah pendapat yang paling minim. Kalau berdua kita minimkan lagi, saya nggak berani. Kita mah ikut yang lebih pintar aja, Ustaz. Enggak. Lah, sesudah itu gimana tentang salam-salaman, minta maaf, minta maaf. Emang di zaman Nabi ada seperti apa sih lebarannya, Ustaz?
Tentang masalah minta maaf, tidak mesti menunggu Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin itu adalah tradisi kita. Saya tidak melihat orang Mesir, orang Maroko, orang saya di Sudan nggak ada Idul Fitri, Maroko nggak ada mereka minta maaf pada Idul Fitri. Jadi ya kita tetap minta maaf ya langsung setelah kekhilapan, kesalahan langsung minta maaf. Tapi tradisi itu baik, bukan berarti salah, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Jadi artinya kalau sekarang kita tidak bisa ketemu, ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi, bukan meninggalkan syariat Islam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Doa. Jadi gimana bagusnya kalau udah lebaran tuh yang dianjurkan dalam Islam, doa-doanya, ucapan-ucapannya dalam lebaran itu? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal soleh kamu dan amal soleh saya. Amal soleh tarawih, puasa, zikir, i'tikaf, sholat. Nah itu semua di Ramadan kemarin. Adapun ucapan sebagian orang minal aidin diambil dari kata Idul Fitri. Ada ya'udu audan. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah, yang dimaksud fitrah, fitratul Islam. Kata Abu Hurairah, suci. Bagi semoga kita kembali ke fitrah minal aidin. Kemudian wal faizin, semoga kita menang, diambil dari ayat innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang takwa itu mafaza. Mafaza menang. Orang yang menang faizin. Minal aidin wal faizin. Jadi ungkapan minal aidin wal faizin ini jangan dibid'ahkan. Nabi nggak ada buat. Itu diambil dari hadis dan dari ayat Al-Quran. Baik, doa. Kalau saya gabungkan saja. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf, zahir dan batin. Jadi kalau ada orang yang tidak mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati. Ya. Kalaupun ada yang mengatakan itu, kita tidak usah kotor hati, gitulah ya. Jangan intinya sampai jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kita semua mudah-mudahan memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, ya, tidak terlalu mempermasalahkan kita di masjid atau tidak sesudah ada fatwa ulama dari ulama, ya, begitu Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah Ustadz, luar biasa hari ini banyak sekali ilmu hikmah yang Ustadz sampaikan. Jazakallah khair. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita berpisah ini di saat-saat akhir Ramadan ini. Apa yang memotivasi A'agim tidak berhenti beraktivitas? Setiap hari, Zoom-nya setiap hari. Lintas tokoh, lintas agama, lintas disiplin, lintas ilmu. Dengan politikus, dengan macam-macam orang. Apa motivasinya? Mau terkenal, Agim kan udah capek terkenal. Saya sudah tua. Kalau Nabi kan 63 tahun usianya. Ya, kalau ada segitu tinggal dikit lagi lah. Saya pengen pulang selamat, pengen punya bekal, pengen bisa berjumpa dengan Allah. Ya ceritanya sih itu. Jadi setiap ada kesempatan ilmu yang manfaat dari siapapun, saya cuma memfasilitasi saja. Mudah-mudahan jadi bekal pulang. Itu aja Ustaz. Ya waktu tinggal dikit, belum tentu hidup lagi Ramadan yang akan datang, ya kan? Jadi ingin aja setiap ada kesempatan, kalau ini jadi kebaikan untuk umat, mudah-mudahan diterima Allah. Itu aja sih. Pengen punya bekal lebih banyak. Silakan kata-kata terakhir perpisahan Ustaz. Agim tidak pernah menyuruh saya untuk semangat. Agim tidak pernah menasehati saya, tapi saya mengambil semangat dan nasihat dari perjalanan hidupnya. Dan dari situ saya belajar kita tidak perlu banyak menasehati orang, tapi cukup orang ambil nasihat dari perjalanan hidup kita. Saya kira itu penutup dari saya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Doakan saya supaya diampuni Allah dan istiqomah
Dan Amin. semoga Ustadz juga diberi umur panjang, diberikan nikmatnya yakin ke Allah, nikmatnya cinta dan rindu kepada Allah, serta nikmatnya hidup berjuang bermanfaat bagi umat, bagi sebanyak-banyaknya makhluk Allah, dan semoga Allah mengaruniakan qalbun salim, karenanya dengan qalbun salim bisa berjumpa dengan Allah, dan semoga Allah lindungi dari apapun yang menghijab dari Allah, apapun yang menghijab dari umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Terima kasih pemirsa, terima kasih ini ya, doakan nih Ustaz dan A juga ya. Mohon maaf lahir batin, semoga ada takdir kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.